Ya, salam jumpa sahabat keluarga Indonesia dimanapun Anda semua berada. Senang sekali saya Himawan dari Family First Indonesia bisa menyapa Anda dalam bincang-bincang inspirasi keluarga. Dan bulan ini kita akan banyak bicara tentang keluarga karena tanggal 29 Juni nanti kita akan memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan kembali hal-hal yang penting, hal-hal yang mungkin perlu kita diingatkan kembali atau mungkin dikoreksi, diubah berkaitan dengan membangun sebuah keluarga. Dan topik kita pada perbincangan kali ini adalah berbicara mengenai benarkah rumah tangga orang tua otomatis menentukan kualitas rumah tangga anak. Dan sudah bersama-sama dengan saya Bapak Lawrence Joni, seorang pengajar di Family First Indonesia Academy dan juga seorang pembicara pemerhati masalah-masalah keluarga yang luar biasa. Selamat pagi, Pak Joni, apa kabar? Selamat pagi, Pak Himawan. Wah, Iya, kabar baik nih, Pak. ya, waduh, syukurlah ya, Pak Joni ya. Iya, Ini saya manggilnya Pak Lawrence atau Pak Joni nih enaknya nih, Pak? iya. Bebas lah, Pak. Seenaknya aja. Oke, baik. Nah, Pak Lawrence ini sudah sangat berpengalaman dan memberikan edukasi, baik melalui seminar-seminar maupun juga talk show berkaitan dengan membangun keluarga. Nah, Pak Lawrence, ini seorang anak itu kan memang mendapatkan pendidikan tentang berbagai hal pertama kali dalam hal keluarga ya, soal etika, soal iman, soal komunikasi, soal kasih, soal empati, soal berbagi, itu semua diperoleh dalam keluarga. Demikian juga pendidikan tentang bagaimana membangun relasi yang sehat, termasuk relasi untuk nanti mereka berpacaran maupun juga menikah gitu. Dan itu kemudian mereka mendapat pengajaran di rumah dan mereka pun juga belajar. Dan sudah pasti kalau belajar di rumah ya bicara soal belajar tentang pernikahan, pasti mereka akan melihat kepada relasi orang tuanya. Nah, memang tidak jarang, sayangnya ya Pak Lawrence ya, banyak pasutri yang berada di ujung perpisahan atau perceraian, ternyata memang setelah mereka mengalami konseling, keluarga mereka, dalam hal ini orang tua mereka ternyata juga punya masalah yang cukup berat dalam pernikahannya. Bahkan juga tidak sedikit yang orang tuanya berpisah, anaknya pun ketika menikah juga berpisah. Tapi di sisi yang lain, ini menarik di Pak Lawrence ya, di sisi yang lain tidak sedikit juga anak-anak yang orang tuanya bermasalah pernikahannya, bergumul dalam pernikahannya, tapi ketika si anak ini dewasa dan berumah tangga, ternyata baik sekali gitu ya. Mereka bisa membangun rumah tangga yang sehat, tidak sempurna tapi sehat gitu ya. Lalu kita akan ngobrol-ngobrol pada kesempatan kali ini, apakah memang rumah tangga orang tua secara otomatis akan menentukan kualitas rumah tangga anak. Nah, menurut Pak Loren sendiri ya, mengapa kondisi rumah tangga orang tua itu begitu pentingnya sampai bisa berdampak yang cukup besar di dalam kondisi rumah tangga anaknya, Pak Lawrence? Ya, karena kalau kita mau berbicara mengenai pernikahan ya, kita harus pahamin dulu bahwasanya memang kan tidak ada pengajaran yang secara spesifik yang mengajarkan bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Walaupun mungkin buku-buku ada, tetapi kan untuk secara pengajaran itu tidak begitu intens ya, tidak begitu banyak. Yeah. Jadi itu kembali lagi kepada individu masing-masing, apakah mereka memang ingin ya mempelajarinya, kemudian mereka mencari dan mereka belajar. Kalau tidak, maka mereka hanya mengikut daripada apa yang mereka lihat di dalam keluarga mereka, khususnya dari orang tua mereka. Ya, tadi Pak Him katakan ada yang tadi keluarganya berantakan, terus kemudian setelah dia dewasa dia menikah, keluarga dia baik-baik. Nah, mungkin yang tipe seperti ini adalah mereka yang mau belajar daripada kesalahan-kesalahan. Jadi mereka melihat kenapa orang tuanya selalu bertengkar. Maka ketika mereka menikah, mereka berkomitmen dengan pasangannya, mereka banyak belajar sehingga pernikahan mereka lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya. Tetapi kembali lagi, ya kan, ketika kita masih kecil, kita kan nggak belajar dari yang lain, tetapi kita belajar langsung daripada teladan di rumah kita sendiri, yaitu dari orang tua. Ya kan? Makanya kalau rumah tangga orang tuanya bermasalah, biasanya keluarga daripada si anak nanti sesudah dia dewasa dia menikah, itu juga akan menjadi masalah. Karena kenapa? Dia melihat teladan dari orang tuanya. Jadi ya, misalnya faktor keteladanan ini penting sekali ya Pak Lawrence ya, karena
kalau memang nanti setelah dia dewasa, dia mengalami intervensi ilahi, gitu istilahnya ya. Dia belajar yang benar bagaimana dia mengalami pemulihan, mungkin dia bisa bangun rumah tangga yang lebih baik daripada kondisi orang tuanya. Tetapi yang terjadi pada umumnya yang sering terjadi adalah anak itu di awal-awal terutama ya, mereka belajar tentang relasi pernikahan itu ya dengan mereka melihat orang tuanya. Jadi memang keteladanan itu penting sekali. Nah, Pak Lawrence, ini menarik nih. Kalau misalnya seorang anak dibesarkan dalam lingkungan keluarga, kira-kira apa saja yang bisa dipelajari? Atau mungkin sebelum saya naik soal itu, saya mundur lagi sedikit gitu ya. Sejak kapan sih seorang anak benar-benar bisa mengingat pengalamannya ketika melihat relasi daripada pernikahan orang tuanya? Kira-kira di umur berapa, Pak Lawrence? Anak mulai bisa nyimpen ini. Kalau berbicara mengenai kasih ya, anak itu pasti bisa merasakan kasih bahkan sejak dari kandungan ibunya. Ketika dia di dalam kandungan ibunya, dia kan bisa merasakan perasaan daripada ibunya. Kalau ibunya sering mempunyai masalah yang berat, sering sedih, itu secara otomatis akan mempengaruhi daripada si janinnya. Nanti sesudah dia lahir, kemudian dia berkembang, itu terbawa. Jadi anak itu tidak belajar hanya sekedar melihat, tetapi dia juga merasakan. Bahkan dari kandungan ibunya pun dia sudah bisa tahu situasinya, walaupun mungkin nggak 100%, tetapi dia bisa merasakan situasi yang dia di dalam keluarga dia. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai bagaimana mereka belajar, itu ya tentunya sesudah dia lahir. Biasanya anak di usia 3 tahun, ya 1000 hari biasanya ya, itu mereka sudah mulai belajar. 1000 hari pertama sejak kelahiran itu biasanya otak itu belum sempurna. Jadi masih dalam proses perkembangan, makanya 1000 hari itu disebut golden age. Jadi selama 1000 hari itu, ya segala gizi untuk perkembangan otak itu diharapkan bisa maksimal di situ. Ya, nah sesudah lewat 1000 hari, otaknya sudah boleh dikatakan 90% bekerja, nah dia baru mulai menyerap keadaan lingkungannya. Ya, biasanya mulai dari 1000 hari pertama, Pak. 1000 hari pertama 1000 hari. Ya. 1000 hari pertama atau masa-masa golden age atau era-era keemasan ini penting sekali. Ya. Secara nutrisi perlu diperhatikan supaya otak berkembang dengan baik. Tapi di sisi yang lain, di masa-masa ini juga ibaratnya sebuah kamera, anak ini mulai merekam ya Pak Lawrence ya, mulai merekam, mulai mengingat apa-apa yang dialami di dalam relasi dengan relasi dalam keluarganya, khususnya relasi orang tuanya. Nah, itu kan mulai merekamnya Pak Lawrence. Tapi kira-kira di usia berapa anak mulai bisa mengambil kesimpulan, memahami bahwa relasi pernikahan orang tuanya itu dia bisa nilai ini baik atau nggak baik. Itu di usia berapa, Pak? Kalau baik nggak baik itu biasanya nanti sesudah dia masuk sekolah gitu ya Pak ya. Karena untuk anak usia dari di atas 3 tahun, mereka kan belum membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi apapun perbuatan dari teladan daripada orang tua, ya itu yang mereka ikut. Nah ini yang nanti bahayanya adalah terekam di bawah yang namanya unconscious mind, alam bawah sadarnya. Ya kan? Tetapi kalau nanti dia sudah sekolah, itu sudah berbicara mengenai conscious mind. Itu dia udah belajar, udah secara akademik, dia mungkin sudah mendapatkan pendidikan akademik. Tapi ketika dia masih di usia di golden age, kemudian 3 tahun, itu dia merekam semua. Jadi seperti spon, dia serap semuanya kejadian. Apapun itu dia serap. Tanpa dia bisa membedakan ini baik, nggak bagus, ini baik, ini nggak baik, ini relasi orang tuanya ini masuk kategori baik atau enggak, itu dia belum bisa menilai ya. Dia serap belum bisa menilai, tapi dia serap dulu. Jadi kalau itu nanti yang dia serap itulah yang nanti akan terbawa sesudah dia dewasa atau sesudah dia nanti masuk ke dalam pernikahan. Misalnya kalau dia terbiasa melihat mungkin ayahnya atau ibunya selalu dihakimi, selalu dimarahi, maka anak ini akan menjadi terbiasa. Jadi ketika dia menikah tanpa dia sadari, dia akan suka marah-marah kepada pasangannya. Karena unconscious mind-nya itu yang bekerja. Karena hidup kita kan sebenarnya hampir 70 sampai 90% itu dikontrol oleh unconscious mind. Wah, ini menarik ini. Unconscious mind. Berarti unconscious mind ini alam bawah sadar ya, Pak Lawrence ya. Betul. Ini satu kondisi di mana memang semua ingatan-ingatan disimpan di dalam alam bawah sadar. Dan
ketika anak bertumbuh dewasa, mereka belajar untuk memilah ya mana yang baik yang perlu mereka inikan dan mana yang tidak. Nah, Pak Lawrence, ini memang menarik sekali ya. Kalau ketika mereka mulai bisa memilah-milah, Pak Lawrence, gitu ya, atau ketika mereka mulai bisa mengambil kesimpulan, apakah memang seorang anak ini tidak bisa menghilangkan begitu saja hal-hal yang dia tahu nih, ini ingatan-ingatan buruk nih. Apakah dia bisa menghilangkan gitu saja dan dia mencoba untuk mengambil hal-hal yang baik, ingatan-ingatan yang baik atau pelajaran-pelajaran yang baik yang dia serap dari orang tuanya? Gimana Pak Lawrence? Iya, itu bisa, Pak. Jadi dia bisa memilah-milah sesudah dia dewasa, dia bisa memilah-milah. Cuman masalahnya adalah kalau dalam kondisi tenang, sedang nggak ada masalah, mungkin reaksinya bisa baik. Tapi kalau misalnya dia sedang emosi, sedang marah, ya itu unconscious mind yang bekerja, Pak. Jadi kalau dia nggak cocok dengan suasana hatinya, dia marah, langsung kelepasan marah. Mungkin sesudah itu dia bisa menyesal. Tetapi unconscious mind-nya sudah bekerja. Ya, contohnya begini, Pak. Kalau kita belum bisa naik sepeda, tentunya kita akan sulit ya. Kiri, kanan seimbang, waduh, kita akan kesulitan. Tapi begitu kita sudah menguasai, kita duduk aja pun, kita mungkin sepeda nggak jalan pun kita bisa tetap seimbang. Ya kan? Karena itu unconscious mind-nya yang bekerja, bukan conscious mind. Kalau conscious mind malah nanti bingung, ini mau ke kiri atau mau ke kanan, wah bingung. Nah, karena unconscious mind-nya yang bekerja, ya otomatis kita langsung bisa gitu naik sepeda. Nah, demikian juga dalam pernikahan. Nah, di dalam pernikahan kan ada kejadian-kejadian yang mungkin mirip-mirip ya. Misalnya kayak kegiatan sehari-hari itu kan mirip-mirip. Ya, kita masa kecil atau kita sesudah nanti menikah pun kurang lebih seperti itulah situasinya. Nah, mungkin pada suatu situasi tertentu terjadi konflik, nah akhirnya unconscious mind-nya tanpa dia sadari langsung bekerja. Nah, dia mungkin langsung meledak atau dia langsung marah. Mungkin bukan keinginan dia, tapi unconscious mind-nya ini yang bekerja. Nah, ketika pasangan, betul, ketika pasangan dengan kondisi yang berbeda dengan budaya keluarganya yang berbeda kan kaget juga ngelihat kok pasangannya jadi begini sekarang. Tadi waktu menikah masih pacaran nggak begini, tapi sesudah menikah kok jadi begini. Nah, itu yang kadang-kadang membuat tidak menyadari, bukan sebenarnya tidak menyadari, kita tidak memikirkan bahwasannya pasangan kita kan ketika dia mau sebelum masuk dalam pernikahan bersama kita, dia punya kebiasaan-kebiasaan, dia punya kebudayaan, dia punya aturan yang di keluarga sebelumnya itu sudah membentuk dia. Ya, misalnya kayak tadi marah. Mungkin bagi wanita misalnya kalau keluarga dia kalau marah itu mungkin pada dipendem. Jadi kalau wanita kalau marah dia juga pendem. Nah, sementara kalau sang pria mungkin di keluarganya kalau marah langsung ngomong meledak gitu. Nah, ketemu dalam pernikahan, wah, ini kok saya diomel-omelin sampai begitu, dia kaget. Biasanya kita di rumah diam, ini saya diomel-omelin kayak ini, saya seperti bukan istrinya jadi banyak asumsi-asumsi yang akhirnya membuat jadi suasana jadi tambah runyam gitu, Pak. Wah, ini makin menarik ya, Pak ya. Jadi ketika suasana tenang semuanya, maka yang akan muncul adalah hal-hal yang memang sudah dipilah-pilah oleh anak tadi gitu ya. Oh, ini yang benar, yang sopan begini cara responnya, yang baik begini cara bicara dengan lawan jenis, dengan teman itu seperti ini. Tapi ketika dia sedang meledak, dia sedang lelah misalnya, nah itu seolah-olah pagernya seperti terbuka ya Pak ya. Pagernya nggak keluar lagi sehingga yang apa yang di unconscious mind ini bisa keluar dan meletup gitu. Wah, ini menarik sekali Pak Lawrence. Nah, Pak Lawrence, apa saja sih sebetulnya yang akan disimpan atau diingat atau dipelajari oleh seorang anak dari relasi pernikahan orang tuanya, Pak Lawrence? Oh, banyak sekali, Pak. Orang tua, anak itu melihat orang tua, mereka melihat yang terutama adalah bagaimana cara mereka mengasihi pasangan. Oh, wow. Ya, penting ini. Jadi dia bagaimana cara mengasihi pasangan. Kalau misalnya keluarga dia atau orang tua dia itu misalnya harmonis, sering misalnya kalau jalan bergandengan tangan, terus kalau misalnya bicaranya baik-baik, nggak teriak-teriak, terus kalau misalnya jalan di mall misalnya atau mau masuk ke suatu ruangan ada pintu, sang ayahnya membukakan pintu bagi istrinya, atau kalau istrinya sedang membawa belanjaan berat-berat,
suaminya membantu membawakan. Nah, itu terekam semua. Oke. Gitu. Wow, jadi menarik. nanti bagaimana dia memperlakukan pasangan dia, nah itulah yang dia contoh, Pak. Okay. Kalau dia terbiasa melihat orang tuanya jalan sendiri-sendiri, maka ketika dia nanti sudah menikah, ya dia mungkin akan jalan sendiri-sendiri. Dan mungkin aneh ya ketika bisa pasangannya, kamu gandeng aku dong, atau kamu peluk aku dong. Kayaknya enggak, dulu papa mama enggak gitu deh. Gitu. Ya, mungkin dia nggak berpikir papa mama, tetapi unconscious mind-nya bekerja seperti itu. Langsung dia kayaknya nggak nyaman, nggak enak gitu. Karena biasanya jalan masing-masing. Karena mungkin waktu dia kecil pun dia diperlakukan seperti itu. Artinya mungkin orang tua dia nggak gandeng dia biarkan jalan sendiri-sendiri. Orang tuanya jalan kemana, anaknya jalan kemana, istrinya jalan kemana. Jadi ketika dia dewasa, pasangannya meminta untuk diperlakukan seperti itu, dia merasa sesuatu yang aneh, sulit gitu, aneh dan gitu. Sulit ya. Iya, betul. Dan kayaknya nggak gitu, dan kemudian itu pasangan itu juga nggak gitu kok, yang itu juga nggak gitu kok, kamunya aja yang aneh. Kadang-kadang suka gitu juga ya. Bisa seperti itu. Dalam berkonflik ya. Iya. Betul. Iya. Wah, Pak Lawrence, ini menarik ya, bahwa subconscious mind atau unconscious mind ini ternyata memang sesuatu yang sesuai dengan namanya, unconscious, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Jadi sesuatu yang mungkin selama ini nggak terfikir oleh pendengar Setia Inspirasi Keluarga. Nah, kalau seandainya begini, Pak, selain masalah ingatan-ingatan yang buruk atau traumatik mungkin yang disimpan dalam unconscious mind, apa saja dampaknya kalau sebuah keluarga, sebuah pasangan suami istri ini kondisi pernikahannya buruk? Apa saja dampaknya untuk anaknya nanti, Pak? Ya, dampaknya ya sudah pasti, anak pasti akan mengikuti apa yang menjadi teladan. Karena kan tadi seperti saya dikatakan, di usia 3 tahun itu anak-anak sudah merekam. Ya, bahkan salah satu faktor daripada pernikahan itu 5 tahun pertama sebenarnya pasangan itu sudah tahu mereka punya pernikahan itu ada masalah. Itu udah rata-rata. Jadi 5 tahun pertama pernikahan itu pada pasangan itu sudah tahu mereka ada masalah. Tetapi masalahnya kan mereka tidak mau menyelesaikan atau tidak tahu caranya atau tidak mencari pertolongan untuk menyelesaikan pernikahannya. Dan ketika 5 atau berharap nih mungkin masih 5 tahun, ya udahlah, nanti pelan-pelan kan ini sendiri beres sendiri. Waktu, gitu mungkin betul. Juga ya. Membiarkan waktu berjalan sendirinya dan akan diperbaiki sendiri. Ya. Padahal tidak. Ya, rata-rata perceraian itu 5 tahun pertama sudah tahu ada masalah, 10 tahun kemudian pasti cerai. Ya, nah itu udah rata statistiknya daripada perceraian yang kita pelajari. Nah, jadi 5 tahun pertama sudah punya masalah, biasanya kan di 5 tahun itu sudah punya anak yang malah di usia golden age kan. Mungkin tahun kedua, mungkin tahun pertama sudah punya anak. Jadi selama 5 tahun keluar pernikahannya punya masalah, udah punya anak ini merekam. Justru itu yang bahayanya di situ. Gitu. 5 tahun itu konflik mulu. Ya, tanpa anak sadari itu semua direkam sama mereka. Jadi apapun yang diperlakukan orang tua, bagaimana orang tuanya berkomunikasi, saling teriak-teriak, itu semua terekam. Ya kan? Nah, karena nanti anak sesudah dia udah lewat usia masuk dia pendidikan sekolah, mungkin dia baru bisa tahu yang mana yang benar, baru bisa memilah-milah. Tetapi di usia itu kan dia lagi menyerap semua. Nah, masalahnya itu di pernikahan 5 tahun pertama saja sudah tahu ada masalah gitu. Ya, jadi ketika sudah terserap, nah ini kan sudah bekerja di unconscious mind-nya, ya. Nah, jadi nanti tanpa disadari, makanya pernikahan orang tua kalau bermasalah, nanti sesudah anaknya dewasa juga akan jadi bermasalah. Biasanya seperti itu, Pak. Biasanya. I see. Wah, ini ternyata ya sudah pasti ketika kondisi pernikahan orang tua kurang baik atau buruk, itu malah buruk sekali, sudah pasti akan mempengaruhi karena anak kan sudah merekam ya cara bertengkarnya misalnya, kemudian bagaimana reaksi emosional dari ayah atau ibu. Kalau marah, apakah lempar piring atau mungkin malah ada KDRT gitu ya Pak Lawrence ya. Jadi mereka serap semuanya. Dan sudah pasti ini akan juga berdampak mereka menjadi gampang stres ya Pak Lawrence ya. Mereka jadi mudah stres, mereka merasa nggak nyaman, nggak aman di rumah, dan akhirnya juga bisa mempengaruhi bagaimana mereka berrelasi dengan orang-orang lain di sekeliling mereka. Nah, gini Pak Lawrence tadi berapa kali menyebutkan bahwa anak di usia golden age bisa menyerap
kemudian ketika mereka mulai masuk sekolah, mereka bisa pilah-pilah. Nah, masalahnya gini Pak Lawrence, apakah memang setiap orang tua sebenarnya sadar ya bahwa anak ini belajar berelasi itu dari cara mereka berelasi dengan pasangan? Sadar nggak? Atau misalnya kalau nggak sadar, biasanya apa sih buat mereka nggak aware ya, nggak sadar bahwa relasi mereka ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis daripada si anaknya, Pak? Ya, biasanya sih orang tua sadar ya, karena berbicara mengenai keteladanan tadi kan bukan hanya berbicara bagaimana hubungan di dalam pernikahannya, tetapi juga mungkin cara makan daripada orang tuanya, cara berjalan orang tuanya, terus kemudian cara berkata-katanya, logatnya, wah itu banyak sekali yang diserap gitu. Jadi anak itu belajar semua dan mungkin anak orang tua juga tahu ya, misalnya anak ini kok persis saya ya, atau ini anaknya persis banget sama bapaknya gitu kan, kita sering dengar ya. Ya, bukan hanya dari wajahnya tapi mungkin cara jalannya, mungkin cara sikap berdirinya atau apanya kok mirip banget ya. Nah, itu karena itu yang menyerap gitu loh. Jadi tetapi masalahnya orang tua kan selalu menganggap hal-hal yang seperti itu penting nggak penting gitu. Ya, jadi itu yang pertama, jadi dianggap penting nggak penting ya, terserahlah anak mau belajar apa. Nah, yang kedua, ketika sedang terjadi konflik, terjadi masalah kan udah emosi yang bekerja. Kan tadi saya bilang, ya kan, bukan conscious mind-nya yang udah bekerja, tapi unconscious mind-nya. Ya, mungkin dia sadari bahwasannya anak pasti akan belajar dari orang tua, tetapi ketika lagi marah, lagi memperlakukan pasangan dengan kasar, itu kan udah nggak mikir. Kalau dia mikir kan pasti dia nggak melakukan hal seperti itu kan. Nah, karena unconscious mind-nya yang bekerja, sehingga ya udah nggak peduli gitu loh. Apalagi kan kalau misalnya kita di rumah kan biasanya kita nggak terlalu banyak mau berpikir, saya begini benar nggak ya, saya begini salah ya, atau saya kasih gini teladan yang baik atau nggak, kan kita free aja gitu loh ya, saya begini adanya, saya di rumah juga apa adanya. Tapi kan beda kalau kita berelasi di dalam lingkungan sosial, kita mungkin jaga image, kita mungkin kalau marah kita pendem takut orang terluka. Tapi kalau di rumah kan nggak seperti itu, kita bebas-bebasnya jadi diri sendiri gitu. Akhirnya itulah yang jadi kebablasan seperti itu. Nah, Pak, saya jadi ingat ini Pak, beberapa orang tua yang ketika mungkin setelah mereka mengikuti talk show kita atau mungkin mengikuti membaca quotes kita di Instagram gitu ya, mereka seperti kayak diingatkan gitu. Iya ya, selama ini cara saya memperlakukan pasangan saya direkam sama anak saya. Nah, tidak jarang kemudian orang tua berusaha untuk membaik-baikin anak gitu. Dan biasanya kalimat yang paling sering muncul adalah, ya udah, memang papi mami itu pernikahan, memang papi mami nggak sempurna, pernikahan nggak sempurna. Kamu ingat ya, kamu ambil yang baik-baik, terus kamu lupakan, jangan tiru yang jelek-jelek. Sebenarnya nasihat seperti ini efektif nggak sih Pak Lawrence sebenarnya? Ya, kalau dalam posisi conscious mind-nya lagi tenang, lagi bekerja, semuanya baik-baik, Pak. Karena logikanya kan sedang berjalan. Tapi kalau saya sedang emosi, sedang marah, sedang capek, atau di dalam rumah ketika sedang mengekspresikan diri apa adanya, tidak dijaga-jaga lagi, tidak mengekang diri lagi, akhirnya kan apa adanya. Dan itu terjadi ketika emosi, lagi berantem, nah itu lagi kan stres, unconscious mind-nya yang bekerja, Pak. Ya, kalau semuanya lagi baik-baik, ya pasti semuanya is okay gitu loh, kecuali dia punya gangguan jiwa ya, atau dia memang punya paranoid atau ada gangguan seperti itu. Tapi kalau enggak kan semua orang pasti kalau dalam kondisi tenang, baik, semua logikanya pasti berjalan dengan baik ya. Everything is okay gitu. Tapi kalau enggak, ya unconscious mind bekerja, ya itu tergantung apa yang dia serap waktu dia masih kecil. Jadi nasihat-nasihat yang seringkali beberapa orang tua katakan, kamu tiru yang baik-baik aja ya, jangan tiru ini. Atau mungkin bahkan ada orang tua yang begini, ingat-ingat ya nak ya, kalau cari suami jangan kayak papahmu. Atau kalau kamu cari istri jangan kayak mamahmu. Ini juga hal-hal yang mungkin kita harus jangan lakukan ya dalam keluarga kita ya, karena ini akan membuat kebingungan bagi anak. Loh, ini gimana sih kalau jangan suruh milih kayak papa, kenapa dulu mama mau sama papa gitu. Nah, itu dia. Nasihat-nasihat yang absurd, yang mubazir gitu. Nah, iya betul. Nah, Pak, ini kembali ke yang tadi
Pak Loren sempat mention juga di awal, dan saya juga sempat sampaikan di awal ketika membuka bincang-bincang kita, beberapa anak yang orang tuanya memiliki masalah pernikahan ternyata juga ketika mereka berumah tangga pun mereka juga punya masalah. Apakah ini sesuatu yang otomatis pasti terjadi, atau kira-kira apa sih Pak proses yang terjadi kok sampai orang tua yang pernikahan bermasalah, anaknya juga pernikahan bermasalah? Ya, kan tadi balik lagi saya katakan, ketika dia waktu Golden Age dia merespon atau meresap semua kejadian daripada orang tuanya, dan itu akan dia lakukan ketika terjadi hal yang mungkin sama ketika dia masuk dalam pernikahan. Ya, jadi kalau dia biasanya marah-marah, banting-banting piring, dia melihat orang tuanya marah banting piring, maka tanpa dia sadari dia pun akan melakukan hal yang sama. Kalau orang tuanya KDRT, ya, maka kemungkinan sesudah dia menikah, ketika nanti ada percekcokan, itu tanpa dia sadari pun dia pasti akan melakukan KDRT. Karena itu unconscious mind yang bekerja, Pak. Itu yang memang agak sulit ya untuk dihilangkan. Ya, kecuali ya dia bisa belajar menenangkan diri ketika dia marah, dia harus belajar bagaimana cara mengelola emosi. Nah, mungkin itu bisa membantu dia untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Ingat ya, yang diperbaiki itu diri terlebih dahulu, baru nanti relasi ke orang lainnya itu yang akan terjaga, Pak. Jadi bukannya kita berharap pasangan yang berubah, terus kemudian kita yang nanti ikut berubah. Kan sering dikatakan, kamu baik sama saya juga baik sama kamu. Itu nggak bisa di dalam pernikahan. Ya, di dalam pernikahan itu adalah saya akan menjadi lebih baik, akan memperlakukan kamu dengan baik, dan saya percaya nanti kamu akan memperlakukan saya dengan baik. Ya, karena di dalam pernikahan itu pasti take and give. Ya, take and give. Jadi tidak hanya bukan transaksional. Kalau tadi kan transaksional ya, kamu baik sama saya baik sama kamu. Kamu berubah, saya berubah. Gitu ya, kamu dulu yang berubah gitu. Itu transaksional ya Pak ya, relasinya ya, bukan relasi pernikahan, tapi relasi dagang jadi istilahnya gitu ya. Nah, tapi sebaliknya Pak, kalau yang satu, kalau orang tuanya pernikahannya bermasalah, ternyata anaknya pernikahannya baik-baik. Biasanya apa yang terjadi Pak yang membuat merubah si anak sehingga akhirnya dia malah bisa membangun relasi pernikahan yang lebih baik daripada orang tuanya? Apa yang terjadi biasanya Pak? Ya, yang pertama adalah kesadaran diri yang penting ya Pak ya. Kita sadar bahwasannya orang tua saya ada masalah seperti itu, orang tua saya memperlakukan pasangannya tidak baik, maka saya tidak mau seperti itu. Dan saya belajar cara untuk tidak seperti itu. Kalau hanya maunya saja tetapi tidak belajar, tidak mengelola, ya pasti unconscious mind-nya nanti juga akan memperlakukan yang dia rekam tadi. Tapi kalau dia tahu dan dia mengelola, ya kan, dan dia bisa mengajak pasangannya untuk bekerja sama. Yang penting kalau di sini pasangan itu kan juga harus bisa bekerja sama. Kalau saya lagi marah, tolong kamu begini-gini ya. Ya kan, kalau saya udah nggak tahan, ya udah kamu reaksinya begini-gini aja yang saya mau. Nanti saya secara otomatis akan tenang dalam waktu sekian lama. Misalnya begitu, dibicarakan, dikomunikasikan. Jadi pasangannya tahu ketika dia lagi marah, oh iya dia dulu pernah bilang. Ya kan, cara memperlakukannya begitu. Nah, jadi ada komunikasi yang baik sehingga mereka mampu membangun pernikahan mereka menjadi yang lebih baik dibandingkan dengan orang tuanya. Jadi kalau kita punya orang tua bermasalah, terus hari ini kita tidak mau menjadi seperti itu, kita bisa. Ya, dengan cara ya kita mengelola. Ini kata kuncinya baik sekali, sahabat keluarga. Jadi ketika mungkin sahabat keluarga mendengarkan talk show kita saat ini atau sedang menyaksikan melalui channel YouTube kami, seperti diinspirasi ya. Oh iya, saya sadar ya, dengarkan obrolannya Pak Lawrence ini, penjelasan Pak Lawrence, saya sadar orang tua saya ini bermasalah dengan pernikahannya. Nah, tapi kesadaran saja tidak cukup ya. Setelah sadar, kemudian belajar untuk gimana caranya supaya saya nggak lagi melakukan kesalahan yang dilakukan orang tua saya, gitu ya. Dan bersyukur sekarang ini sudah banyak sekali caranya Pak Lawrence ya, melalui webinar, melalui banyak cara kita bisa belajar untuk kemudian kita bisa berubah. Nah, cuman kadang-kadang gini Pak Lawrence, salah satu statement yang sering disampaikan oleh pasangan suami istri itu ya, kalau saya berubah, ada jaminan nggak suami saya atau istri saya akan berubah juga? Apa jaminannya? Ketika saya berubah, pasti pasangan saya akan berubah.
Kalau seperti itu gimana Pak Lawrence? Untuk menjawab orang-orang yang seperti ini Pak Lawrence? Ya, biasanya kalau seperti itu, jadi tadi Pak Him udah katakan ini jadi transaksional gitu ya. Jadi untungnya berapa banyak ke saya. Kan pernikahan tidak bisa berbicara seperti itu. Apalagi kan kita hubungan antar manusia. Ya, pasangan kita punya kebiasaan yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, kayak tadi perekaman yang sudah dia dapatkan, unconscious mind yang sudah dia dapatkan dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa, itu kan sudah tersimpan dalam waktu yang berpuluh-puluh tahun. Mungkin kalau dia 20 tahun, 30 tahun baru menikah atau apa, itu sudah tersimpan sekian lama. Ya kan? Nah, untuk membereskannya kan nggak bisa cuma sekedar saya melakukan sekali terus kamu pasti berubah. Nggak bisa. Ya kan? Nah, harus menjadi satu kebiasaan terlebih dahulu. Ya, ketika sudah dilakukan menjadi kebiasaan, ini kan menjadi habit. Ya, ketika sudah menjadi satu habit, itu menjadi satu karakter di dalam diri kita. Nah, ketika karakter kita yang sudah berubah, saya percayalah pasangan manapun ketika memperlakukan dia dengan baik, jarang dia bisa memperlakukan dengan kasar. Ya, kalaupun dia masih memperlakukan dengan kasar, harus diingat itu adalah hasil dari unconscious mind dia sewaktu kecil. Ya, nah disinilah kita juga perlu bantuan daripada pihak ketiga, mungkin dari konselor, mungkin dari psikolog atau psikiater, untuk membantu membangun kembali image dirinya terlebih dahulu. Ya, jadi kita nggak bisa langsung saya udah baik sama dia Pak, tapi dia nggak berubah-berubah. Ya gimana mau berubah, kan udah 30 tahun atau 40 tahun atau sekian tahun terbentuk diri dia. Mau merubah itu nggak bisa. Kalau dipaksakan ya malah jadi konflik yang lebih besar, lebih berat nantinya. Nah, kalau sudah seperti itu, cari ya bantuan pihak ketiga yang bisa membantu, yang mengerti ya kondisi-kondisi seperti itu. Jadi para konselor, psikolog itu kan mereka belajar, mereka tahu menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, inilah di situ perlunya mereka bimbingan ya dari pihak ketiga. Jangan merasa malu ketika kita tahu keluarga kita ada masalah. Nah, ya, ini penting karena juga itu ini. Semua keluarga punya masalah, nggak ada satu keluarga pun yang tanpa masalah. Mereka di depan boleh kelihatan baik-baik, tetapi di dalam kan kita nggak tahu. Di dalam rumahnya kan kita nggak tahu. Benar, ya kan? Pak. Jadi kita jangan malu ketika kita tahu kita mengalami permasalahan dalam pernikahan kita. Yang perlu adalah mencari pertolongan, kita belajar dan memperbaikinya. Ya, yang kayak tadi Pak Him katakan, waktu yang akan merubah itu nggak ada yang merubah. Karena rata-rata pernikahan tadi 5 tahun, perceraiannya pasti terjadi di 10 tahun. Karena 5 tahun pertama udah tahu, 5 tahun berikutnya udah ditahan-tahan nih. Nggak berubah-berubah ya, nggak berubah-berubah. Udah 10 tahun, waduh ini sekarang umur udah 30-40 nih. Kalau nggak sekarang, ntar bisa nggak dapat pasangan lagi. Ada yang berpikir seperti itu. Ada seperti itu ya Pak ya. Akhirnya ya jadinya udahlah, mumpung masih bisa cari lagi gitu, masih usia 40 ya kan, ya udah diputuskan menikah. Ya kalau dari statistik kita pelajari seperti itu Pak. Jadi makanya ya belajar dari statistik, jadi kita mengerti kondisi-kondisi seperti itu Pak. Wah, iya. Saya mau garis bawahi tadi yang Pak Lawrence katakan gitu. Jangan takut untuk mencari bantuan. Karena memang harus diakui Pak Lawrence ya, dan juga sahabat keluarga, cukup banyak pribadi-pribadi, bisa suami, bisa istri, yang ketika dibesarkan dalam keluarga itu dapat pengajaran yang keliru bahwa kamu tuh udah gede, kamu harus bisa ngurusin semua sendiri, semua harus bisa kamu atasin sendiri, sehingga seolah-olah ketika berkonseling itu kayak emang saya nggak mampu ya nyelesain masalah ini sendiri ya, gitu. Kok saya harus konseling gitu ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua juga masalah kedewasaan ya, kedewasaan itu bukan berarti kita bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Ketika kita sadar kita tidak mampu dan kita minta tolong, kesadaran bahwa kita butuh pertolongan itu juga sebuah sign of maturity, tanda kedewasaan. Karena kita tahu limit kita. Kita akui kita punya keterbatasan dan kita mau minta tolong. Dan lagi Pak, yang penting juga kalau misalnya minta tolong itu jangan ke tetangga, jangan ke teman, yang dimana kadang-kadang malah dikomporin. Nah, lu laki lu masa kayak begitu? Kalau gua mah gua sikat misalnya nih, maaf ya nih bahasa sehari-hari yang sering saya dengar. Iya, nggak apa-apa. Wah, masa laki lu kayak begitu? Kalau gua sih udah gua lawan. Wah, nah ini bukannya menyelesaikan masalah kan, tapi malah dikomporin kayak gitu. Atau kadang-kadang ke orang tua juga
ini anak udah saya besarkan capek-capek, masa diperlakukan seperti itu oleh Pasti pasangannya? akan protek Orang ya, tuanya, akan lindungi ya pasti ya. betul. Ya udah cerai aja, ngapain kayak begitu. Papi masih bisa ngurus kamu, kalau cuma kasih makan masih mabuk. Wah, ini malah ditambah dikompor-komporin gitu. Jadi Iya, iya, iya. ya harus minta kepada pertolongan yang tepat lah. Yang tepat. Ya, bukan kepada orang yang mungkin teman yang kadang-kadang mereka sendiri nggak mempelajari hal seperti itu, mereka nggak mengerti, mereka cuma sekedar asal memberi saran. Sehingga akhirnya malah semakin menghasut ya, mengompori ya, akhirnya malah bukan menyelesaikan masalah tetapi malah masalahnya malah tambah runyam. Memperkeruh masalah. Betul. Iya, sahabat keluarga, benar sekali bahwa jangan sampai kita menyamaratakan antara bergibah, bergosip gitu, atau sekedar curhat dengan konseling, karena itu totally different. Kalau kita konseling itu kita bukan sedang membuka aib keluarga, tapi kita sedang mencari solusi dan kita tujukan pada orang yang tepat. Mungkin seorang hamba Tuhan, mungkin seorang konselor, mungkin seorang yang memang kita hormati dan memang pihak ketiga ini netral dan punya kapasitas ya untuk melakukan itu. Dan tapi juga Pak Him, kalau lagi konseling juga jangan langsung sekali dua kali berharap masalahnya selesai. Nah, gitu. Saya sering ketemu tuh, Pak, saya datang begini-gini, berapa kali saya bisa selesai? Wah, masalah sudah bersimpan berpuluh-puluh tahun, kadang-kadang kan itu seperti gunung es ya, yang kelihatannya itu belum tentu adalah masalah yang sesungguhnya. Bisa jadi masalah sesungguhnya itu ada di dalam-dalam yang tersimpan kayak tadi di usia 3 tahun. Ya, terekam di usia 3 tahun. Nah, ini kan harus digali pelan-pelan. Jadi kadang-kadang ya mungkin ya di Indonesia, karena misalnya kalau konselor atau psikolog atau psikiater profesional kan mereka bayarannya kan cukup lumayan gitu ya. Kadang-kadang kan ada pasangan yang merasa, aduh sayang nih uangnya nih. Udahlah 2 kali 3 kali nggak kelihatan hasil, kemudian nyerah, ini berarti nggak pinter atau nggak, ya sebenarnya salah lah ya. Karena kan datang konseling sekali mungkin kita nggak terbuka secara keseluruhannya. Karena itu kan perlu dicari akar permasalahannya sebenarnya ada di mana sih. Nah itu kan harus cerita yang cukup panjang ya, dan bagi betul, bagi seorang konselor atau psikolog itu kan mereka juga harus mencari ini benar nggak di sini. Ya kan kadang-kadang saya juga ketemu kalau lagi konseling itu ada yang suka menutup-nutupi atau malah berbohong gitu. Ya, seolah-olah dia yang lebih baik sehingga dia mengambil sisi-sisi yang untuk mendukung dia yang dibenarkan padahal belum tentu di situ permasalahannya. Nah, ini perlu waktu yang cukup panjang bagi seorang konselor atau psikolog untuk mencari akar masalah. Ya, tapi banyak ya konseli ini pada ya nggak tahan lah mungkin ya. Iya betul Pak. Sudah diubun-ubun masalahnya. Udah sesat nafasnya. Selesai dalam sekali. Iya. Jadi sahabat itu keluarga beda ya. Kalau berobat ke dokter, sakit fisik, ya kalau kita cerita semua, dokter mungkin suruh kita periksa darah segala macam, kemudian setelah dokter ambil kesimpulan, kasih obat, maka efeknya akan langsung kelihatan. Tetapi kalau konseling sedikit berbeda ya, perlu waktu untuk menggali, perlu waktu untuk mengurai, perlu waktu untuk mengidentifikasi, mencari akar permasalahannya, tidak hanya sekedar memberikan saran-saran, tapi juga menggali dengan tujuan apa? Supaya ketemu akar permasalahannya, diselesaikan di akar permasalahannya, supaya nanti ke depan tidak muncul lagi hal-hal atau masalah-masalah yang sama. Kalaupun terjadi masalah yang sama, maka konselingnya sudah lebih siap, sudah lebih mampu untuk bisa mengatasinya sendiri. Oke, Pak Lawrence, ini wah luar biasa ini. Nah, Pak, mungkin nggak Pak ketidakharmonisan dalam orang tua, pernikahan orang tua ini bisa mempengaruhi orang tua dalam menuntun anak-anaknya dalam mempersiapkan pernikahan. Contohnya tentang kriteria calon pendamping, bisa nggak Pak mempengaruhi Pak? Iya, pasti bisa ya Pak ya. Nah, orang tua juga harus menyadari ya. Banyak kadang-kadang orang tua memberikan kriteria menurut keinginan daripada orang tua. Nah, ya. Padahal itu mungkin nggak cocok dengan kepribadian anak, mungkin nggak cocok dengan pola pikir anak, sehingga ketika itu dipaksakan bagi anak itu menjadi satu beban. Ya, saya pernah juga konseling ada ya. Bukan cuma 1-2 ya, walaupun nggak banyak, tetapi ada beberapa, khususnya adalah wanita.
ya. Dia sekolah pendidikan tinggi, disekolahkan di luar negeri, tetapi orang tuanya meminta kepada anak untuk mencari pasangan yang dalam tanda kutip itu mesti selevel, ya. Nah, ini kan jadi masalah gitu. Kalau dengan berjalannya waktu akhirnya usia anak juga bertambah, akhirnya lama-lama kan semakin lama semakin sulit ketika dia udah usia 40, ya apalagi dalam tanda kutip wanita, ya, bukan artinya merendahkan usia 40 nggak bisa mendapatkan pasangan, tetapi ketika mereka nanti mendapatkan pasangan, mereka kan harus memikirkan apakah mereka mau punya anak. Kalau udah usia 40 itu kan resikonya lebih tinggi. Ya, sehingga mungkin dalam tanda kutip nih pria-pria yang mau kepada yang seusia begitu kan berpikir lebih baik cari yang lebih muda yang bisa siap untuk mempunyai anak misalnya, ya, ini contohnya, ya. Nah, karena orang tua selalu memaksakan harus cari yang selevel, harus cari yang pendidikan sama, sehingga itu yang membuat anak itu mengalami kesulitan membangun hubungan, ya. Ada beberapa yang tertarik tapi katanya nggak masuk level orang tuanya, akhirnya mereka udahan gitu. Padahal ya kan kita kan nggak tahu ya namanya ke depannya seperti apa. Mungkin dia hari ini bukan orang siapa-siapa, tapi karena dia rajin, dia mau bekerja keras, akhirnya mungkin di kemudian hari dia bisa sukses. Kan banyak sekali cerita seperti itu. Banyak yang kelihatannya kaya, pendidikannya oke, tetapi dia malas atau nggak mau bekerja keras, akhirnya juga habis juga harta orang tuanya. Betul, ya. Nah, jadi sebenarnya bagi orang tua lebih baik tidak memberikan intervensi yang terlalu jauh. Ya, kita boleh protect misalnya anak-anak yang belum memberikan input nih, misalnya saya lihat nih si teman kamu ini seperti ini nih loh, kamu harus hati-hati di sini, coba diajak komunikasi, ya, kalau dia bisa berubah atau dia tahu kelemahan dia itu dan dia mau mengkoreksi diri, mungkin ke depan akan lebih baik. Mungkin orang tua lebih kepada advice, ya, memberikan nasihat, bukan jangan yang cari begini, jangan straight seperti itu, ya, karena itu yang akan membebani anak, ya, dalam memilah-milah pasangannya. Apalagi kalau misalnya dikenalkan gitu, tapi kemudian nanti bermasalah dalam pernikahan. Ya, mami sih cariin yang kayak begini. Wah, itu kan jadi repot lagi. Iya, benar sekali, sahabat keluarga. Apa yang Pak Lawrence katakan ini benar sekali, ya. Jangan sampai kita sebagai orang tua, mungkin karena dari pengalaman relasi kita dan pasangan kita, kemudian kita ikut mengatur anak. Ini yang nggak boleh, ya. Ikut mengatur anak sampai ke detail, sampai ke kriteria calon pasangan hidupnya harus seperti apa. Ini nggak boleh terjadi demikian, karena bisa jadi apa yang kita alami ini tidak cocok atau belum tentu cocok, ya, belum tentu benar dan belum tentu cocok untuk pasangan, untuk anak kita. Jangan sampai beberapa orang tua kan selalu alasannya begini, Pak, kan kami udah pengalaman, kami lebih tahu lah daripada kamu, gitu ya. Kami tahu yang terbaik buat kamu. Nah, ini seringkali kalimat-kalimat yang sering menjadi alasan para orang tua sampai melakukan campur tangan yang sangat mikro, ya, sampai yang sangat detail, termasuk dalam urusan pasangan hidup anaknya. Nah, kita beri keleluasaan, kita beri arahan, kita beri guidance, tapi tetap berikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kehidupannya. Pak, seandainya saat ini kalau ngobrol sama Pak Lawrence ini nggak kerasa waktunya jalan terus dengan cepat sekali nih, Pak, ya. Tapi kami pastikan Pak Lawrence akan ada bincang-bincang berikutnya, Pak Lawrence, ya. Bersedia Pak Lawrence, ya, kalau kami minta lagi, siap. Oke. Mungkin ada nggak pesan dari Pak Lawrence untuk para orang tua yang mungkin terinspirasi dari bincang-bincang kita saat ini, lalu kemudian sadar bahwa, ya, saya sadar relasi saya bermasalah, dan saya sadar sekarang bahwa masalah dalam relasi saya bisa saja sangat mempengaruhi anak saya dalam berrelasi, dalam pernikahannya kelak. Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika mulai sadar seperti ini, Pak Lawrence? Ya, yang ketika sudah sadar pernikahannya ada masalah, yang pertama adalah memperbaiki, ya, udah pasti, ya, kalau udah ada masalah ya diperbaiki, cari pertolongan untuk mencari akar masalahnya, ya, terus kemudian memulai lagi sesuatu yang baru, ya. Sebenarnya masalah itu saya banyak juga, ya, ada ketemu, walaupun nggak konseling ke saya, tetapi ketemu hanya sebatas bertemu. Itu ada mereka yang usia 50, 60 tahun, tentunya pernikahan mereka, anak-anak sudah dewasa dan lain sebagainya. Itu karena nggak mau dalam tanda kutip malu bercerai, akhirnya hidup berpisah.
Ya, nanti si ibunya tinggal di rumah anak yang besar, bapaknya tinggal di rumah anaknya yang kecil misalnya, atau tinggal sendiri di rumahnya. Ibunya keliling-keliling ke tempat anaknya tinggal, nggak mau tinggal sama orang tua. Ini kan sebenarnya memberi contoh yang juga tidak baik ya bagi anak, karena namanya pernikahan kan adalah suami dan istri bersama-sama. Ya, nah kalau kita sudah tahu ada masalah seperti itu, jangan malulah untuk misalnya meminta pertolongan daripada profesional. Walaupun mungkin pernikahan kita sudah 40 tahun, udah 50 tahun, tetapi itu akan lebih baik ya daripada cuek-cuekan atau menutupi masalah tersebut. Karena kan anak-anak kan juga mengerti ya. Cuma karena anak-anak nggak bisa intervensi atau nggak bisa ikut campur di dalam pernikahan orang tuanya, ya akhirnya ya anak-anak cuma menerima aja gitu apa adanya. Tetapi kan yang mengalami suasana yang tidak nyaman itu kan pasti semuanya ya. Ketika misalnya ada acara keluarga, bapaknya duduk di mana, emaknya duduk di mana, ataupun kalau berdampingan nggak ada ngobrol sama sekali, kan anak-anak bisa melihat, bukannya mereka nggak mengerti, tapi mereka juga nggak bisa ikut campur ya. Nah jadi alangkah baiknya kalau orang tua tahu dia punya masalah, ya cobalah cari pertolongan. Jangan merasa saya udah usia 40 50 sudah tahun terlanjur pernikahan, ya, masa Pak, ya? Sudah terlanjur. Masa harus ini berpisah atau harus cari pertolongan, kan malu lah. Ya sebenarnya nggak ada yang perlu malu ya. Selama kita ibaratnya masa udah sakit tetap aja mau memaksakan diri. Akhirnya kan bukannya sembuh, tambah parah ya, Pak, ya. Ya sama sepertilah ketika kita sakit. Karena perceraian atau apapun itu bentuknya di dalam pernikahan itu sama seperti penyakit. Ya, kalau nggak ditanganin secara cepat dengan tepat, maka pasti akan menghancurkan. Seperti itu, Pak. Baik. Wah, ini satu himbauan yang baik sekali bagi setiap pendengar Setia Inspirasi Keluarga, sahabat keluarga yang mendengarkan. Kalau Anda menjadi orang tua dan Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pernikahan Anda, jangan kemudian mengatakan, yes, sudah terlanjur, ya sudahlah, paling tinggal ngomong sama anaknya, jangan ditiru ya, ini sudah terlanjur. Gitu. Ya, karena tadi Pak Flores sudah mengatakan statement itu nggak ngefek gitu ya, nggak ada khasiatnya. Jadi lebih baik kita berbenah gitu ya. Sebaliknya sekarang Pak Loren, kalau dari sisi anaknya yang mungkin melihat pernikahan orang tua yang tidak bisa menjadi teladan yang baik, apa yang perlu dilakukan oleh anak supaya dia bisa berupaya untuk jangan sampai kesalahan orang tuanya ini terjadi dalam pernikahannya. Apa yang perlu dilakukan, Pak Lorenz? Ya, yang diperlukan adalah mengkoreksi diri ya. Udah pasti tadi saya juga sudah dikatakan, kita yang penting adalah kesadaran. Ya. Dan kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana mengelola emosi ketika terjadi ada konflik, ya. Terus kemudian mengelola kalau ada persoalan, bagaimana menyelesaikannya. Dan yang paling penting itu adalah komunikasi di dalam pernikahan. Faktor yang saya banyak temukan di dalam pernikahan itu, hampir 56% perceraian itu akibat daripada komunikasi yang tidak berjalan. Benar sekali. Ya, 56%. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama komunikasi 56%, kemudian faktor yang kedua adalah masalah seksual, dan masalah ketiga adalah masalah keuangan. 3 ini totalnya itu udah sekitar 70%. Kalau 3 ini bisa diselesaikan, bisa dikomunikasikan, bisa dibangun, bisa dikelola dengan baik, saya percaya pernikahan pasti akan berjalan dengan baik. Wah, luar biasa. Jadi bagi sahabat keluarga yang akan menikah atau ingin menikah dan menyadari bahwa pernikahan orang tuanya tidak bisa dijadikan teladan yang baik, contoh yang baik, sadari itu dan kemudian sekedar belajarlah. Dan yang penting belajar mengendalikan emosi, belajar untuk mengelola emosi, mengelola konflik, dan belajar berkomunikasi yang baik. Kalau komunikasi yang baik sudah bisa dilakukan dan bisa dijaga, maka sebagian besar dari masalah-masalah dalam pernikahan akan bisa diatasi dengan baik. Pak Lorenz, iya, Pak. Pengennya ngobrol masih 2 jam lagi dengan Pak Lorenz, tapi kita nggak bisa, Pak, dibatasi waktu. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin ada closing statement dari Pak Lorenz untuk sahabat-sahabat keluarga mendengarkan bincang-bincang kita kali ini, Pak. Oke, ya jadi pernikahan itu rata-rata pernikahan itu 5 tahun pertama mereka sudah menyadari ada masalah, ya. Dan hati-hati ketika dalam 5 tahun pertama itu sudah punya anak. Karena anak masih dalam usia golden age, mereka akan
meresap semua keteladanan daripada orang tua. Bagaimana orang tua saling memperlakukan, bagaimana orang tua saling mengasihi, bagaimana orang tua saling mensupport dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika 5 tahun itu tahu sudah ada masalah, cepat-cepat dibereskan. Jangan menunggu, jangan berpikir dengan berjalannya waktu akan selesai sendiri. Ya, saya banyak menemukan nggak akan selesai masalahnya, bahkan akan bertumpuk. Masalahnya adalah nanti bercerai atau akhirnya diam-diaman berpisah rumah atau berpisah ranjang, tetapi tidak bercerai, atau ya hidup di dalam konflik yang tidak berkesudahan. Ya, jadi jangan pernah segan untuk mencari pertolongan, karena kita harus sadari ketika itu ada masalah cepat-cepat selesaikan. Ya, karena kalau enggak itu akan menjadi bom waktu. Tinggal nunggu waktunya aja, keadaannya akan jadi seperti apa. Kalau masing-masing misalnya ada keterikatan dengan masalah, misalnya kepercayaan bahwa saya tidak boleh bercerai, ya mungkin mereka tidak bercerai, tetapi hidupnya diam-diaman. Atau mereka akan mencari pelarian yang lain, misalnya jadi workaholic, pergi pagi pulang malam, ya kan, lembur terus, atau terus kemudian memang mungkin nggak ada pil, nggak ada will, tetapi komunikasinya nggak baik, orang tua kemana, anak kemana, wah akhirnya walaupun tidak terjadi perceraian, tetapi masalahnya itu tidak terselesaikan. Rumah tangga menjadi dingin. Ya, bahkan dikatakan kalau rumah tangga itu seperti dingin, ya seperti neraka di dunia, gitu. Tapi kalau bahagia, ya akan seperti surga di dunia. Kita pilih mau yang mana. Tetapi semuanya ada konsekuensi, harus perlu kerja keras. Ya, karena untuk merawat pernikahan, untuk merawat cinta kasih itu perlu kerja keras. Sama seperti seorang petani menanam, nggak bisa ditaruh benih aja terus dia tumbuh sendiri. Ya, karena kenapa? Banyak ada hama, ya, terus kemudian ada tanah jadi tandus atau tanah tidak gembur dan lain sebagainya. Harus diupayakan. Demikian juga pernikahan, ya, dua pasangan yang berbeda masuk ke dalam satu pernikahan bersama-sama, tentunya pasti akan ada konflik. Benar. Ya, jadi jangan malu kalau rumah tangga ada konflik. Gitu, karena itu pasti dialami setiap pernikahan. Baik. Ya, jadi kalau ada masalah cari selesaikan, kalau nggak bisa komunikasikan, kalau nggak bisa ya harus cari pertolongan. Dan pertolongan yang tepat, jangan nanti pertolongan yang malah ngomporin untuk untuk malah berpisah baik. atau memperuncing masalah ya Pak ya. Betul. Baik. Sahabat keluarga, demikian bincang-bincang dengan Pak Lawrence Johnny, seorang pengajar di Family First Academy, Indonesia Academy, dan juga seorang pengamat dan pemerhati masalah-masalah keluarga. Pak Lawrence Johnny juga beberapa kali atau cukup sering juga memberikan konseling keluarga bagi setiap pasutri yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Nah, sahabat keluarga, demikian bincang-bincang kami pada kesempatan kali ini. Kami berharap apa yang kami perbincangkan sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang bisa mengubah paradigma, mengubah hati daripada setiap sahabat keluarga. Dan jika Anda ingin menikmati tips-tips praktis dari Family First Indonesia, terus pantau kami melalui Instagram kami @familyfirstindonesia atau @hati-yang-gembira, hati-yang-gembira, untuk mendapatkan quotes maupun tips-tips yang praktis untuk kehidupan kita sehari-hari, maupun juga Anda bisa menyaksikan talk show, bincang-bincang, maupun juga rekaman-rekaman webinar dari Family First Indonesia melalui kanal YouTube Family First Indonesia. Saya Himawan Hadiraharja bersama dengan Pak Lawrence Johnny, kami pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya. Tetap sehat. Terima kasih Pak Johnny, Pak Lawrence untuk sharing-sharingnya. Sekali lagi, di lain kesempatan, kalau kami minta, kami harap Pak Lawrence masih bersedia ya Pak ya, untuk kita bisa bincang-bincang lagi. Pak. Oke, terima kasih. Sahabat keluarga dan Pak Lawrence Johnny, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat, Tuhan memberkati.